Selamat siang Bapak Ibu. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya dan tetap semangat memerangi COVID-19. Nah Bapak Ibu, hari ini saya Bu Yogi akan menjelaskan tentang topik kita sesuai yang ada di RPS ya. Jadi saya akan membawakan dua topik tentang uji chi-square, RF dan OR, serta analisis korelasi. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di perkuliahan daring kita pada mata kuliah Biostat ini. Saya rasa Bapak Ibu ini bukan pertemuan yang pertama ya, jadi sudah mengenal sebelumnya tentang biostat. Nah, biostat ini kalau saya umpamakan seperti mata pelajaran di sekolahan, itu seperti mata pelajaran matematika di tingkat universitas ya, perkuliahan. Jadi kebayang dong kalau matematika itu isinya angka-angka saja ya, dan mungkin tidak semuanya suka gitu ya, karena saya sendiri salah satu yang kurang suka dengan matematika ya. Tapi saya akan coba kemas mata kuliah biostat ini supaya lebih menyenangkan dan lebih mudah untuk Bapak Ibu pahami, bahkan mungkin akan terasa lebih seru gitu ya. Kenapa serunya? Karena kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana cara analisisnya dengan menggunakan SPSS. Jadi saya harap Bapak Ibu semua sudah punya aplikasi SPSS di laptop atau komputernya masing-masing ya, supaya kita bisa belajar bersama. Oke, untuk video pertama ini saya akan menjelaskan mengenai ujinya mencari OR, RR, dan chi-square ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai untuk presentasi yang pertama. Oke. Ya, OR, RR, dan chi-square ya. Ini salah satu uji atau analisis yang sering digunakan terutama untuk yang masih tingkat S1 ya. Kita masuk ke OR. Jadi OR itu adalah untuk mencari tahu ukuran asosiasi paparan atau faktor risiko atau kecenderungan terjadinya suatu kejadian. Dari sini saya yakin Bapak Ibu akan bingung ya apa sih maksudnya itu. Jadi kita akan langsung masuk ke contohnya ya. Contoh penelitiannya yang diangkat misalkan pengaruh merokok terhadap kejadian PPOK pada pasien lansia ya. Ada yang pakai judul ini? Semoga tidak ada ya. Umumnya penelitian seperti ini itu menggunakan metode case control atau cross sectional. Kita langsung masuk ke contohnya. Jadi, odds ratio itu yang dimaksud pada judul yang di atas itu adalah seberapa besarkah pengaruh rokok. Jadi, apakah orang yang merokok dengan orang tidak merokok itu, jadi ada dua kelompok merokok dan tidak merokok itu, terhadap kejadian PPOK pada lansia. Jadi, apakah orang yang merokok itu lebih beresiko terjadi PPOK atau tidak ya? Jawabannya bisa jadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, nilai tersebutlah yang disebut dengan odds ratio. Seperti misalkan Bapak Ibu mencari analisis faktor gitu ya, faktor-faktor manakah yang paling berisiko itu Bapak Ibu akan cari OR-nya pada ke semua faktor yang Bapak Ibu cari. Jika OR sama dengan 2, maka dapat disimpulkan lansia yang merokok memiliki risiko sebesar 2 kali lipat untuk dapat menderita PPOK dibandingkan lansia yang tidak merokok. Ya, jadi ini yang Bapak Ibu bisa lihat. Artinya, jika kita kaitkan dengan statement yang di atas ini, rokok adalah paparan atau faktor risiko. Jadi orang yang merokok itu dianggap sebagai faktor risiko atau paparan, sedangkan PPOK adalah kejadian atau efek dari merokok tersebut. Ya, sampai di sini paham? Ya, saya harap paham ya. Nah, ini yang saya bilang perhitungan matematikanya ya. Jadi OR itu adalah AD per BC. Ini yang bisa kita hitung kalau mau dihitung pakai perhitungan gitu ya. Nah, skala data yang digunakan untuk mencari OR ini biasanya nominal atau dikotom. Jadi antara dua saja ya, tidak ya, tidak. Ya, dan biasanya penelitian yang digunakan adalah case control atau cross sectional. Nah, untuk risk relatif atau rasio risiko, itu istilah statistik yang menggambarkan risiko terjadinya peristiwa tertentu pada satu kelompok dibandingkan dengan kelompok lain. Biasanya digunakan pada desain penelitian kohort atau uji klinis. Misalkan, jadi ujian kohort itu yang dalam skala besar dan dalam jangka waktu yang lama, ya. Uji klinis misalkan untuk uji vaksin seperti itu ya biasanya mencari rasio risiko atau risk relatif. Nah, ini yang jarang untuk kelas S1 ya, untuk tingkat S1 gunakan.
Jadi mungkin yang tingkat pendidikan lebih tinggi yang lebih sering menggunakan. Nah ini bisa dibaca ya bagaimana makna dari RR yang didapat. Ya, bagaimana kurang dari satu, lebih dari satu itu artinya Bapak Ibu bisa baca di slide ini ya. Next, nah ini yang akan saya jelaskan terkait dengan chi-square yang paling sering digunakan. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu nanti akan menggunakan uji analisis chi-square ini. Nah, chi-square adalah teknik analisis yang digunakan untuk menentukan perbedaan frekuensi observasi atau sering dikatakan OI dengan frekuensi ekspektasi atau frekuensi harapan atau sering disimbol dengan EI atau E ya, O atau E gitu ya, observasi O, ekspektasi E. Satu kategori tertentu yang dihasilkan. Jadi melihat apa yang diobservasi dengan ekspektasi. Nah, kegunaan dari chi-square sendiri untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya. Nah, misal hubungan antara variabel kebiasaan merokok dengan variabel tekanan darah, ya itu contohnya. Jadi melihat variabel merokok ini dikaitannya tidak dengan variabel tekanan darah. Nah, biasanya variabel merokok ini kan nggak bisa diukur ya. Jadi dia skalanya biasanya nominal, apakah merokok tidak merokok dengan tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Jadi hanya dibedakan saja. Dan ini uji chi-square ini dia menilai sebuah kemaknaan yang tidak bisa dilakukan oleh uji T, ya karena dia sifatnya kan mencari variabel dengan data yang kategorik, ya. Jadi beda dengan uji T yang melihat sebelum sesudah atau membedakan antara intervensi yang satu dengan intervensi yang lainnya. Jadi berbeda ya. Dan karakteristiknya nilai uji chi-square itu selalu positif. Ini dia 3 kegunaan dari chi-square. Jadi saat kita uji chi-square kita bisa melihat 3 kegunaan ini. Ya, diantaranya untuk asosiasi antara dua variabel, kemudian homogenitas, dan seberapa jauh pengamatan dari parameter atau goodness of fit. Ini penjelasan lebih lengkapnya, yang paling sering di antara ketiga ini yang Bapak Ibu gunakan biasanya adalah test of independence ini, untuk melihat contingency analisis, jadi keterkaitan antara dua variabel. Goodness of fit test ini biasanya untuk mengecek kesesuaian suatu pengamatan terhadap situasi terhadap suatu distribusi tertentu ya. Misalkan saja apakah distribusi golongan darah sesuai dengan suatu standar yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Jadi menguji standar yang sudah ada. Kemudian bisa juga untuk tes homogenitas ya. Pada berbagai untuk mengetahui apakah suatu distribusi karakteristik tertentu sama dengan kelompok tertentu gitu untuk homogenitas tertentu. Ya, jadi tapi bukan untuk yang numerik. Nah, ini dia. Tadi di quiz ada tentang aturan chi-square ini. Nah, kalau ada Bapak Ibu harus simak baik-baik dan pahami ini, ya. Ini dia aturan chi-square yang nanti kita akan implementasikan atau terapkan saat membaca hasil analisis chi-square ya. Yang Bapak Ibu harus lihat adalah satu, tabelnya apakah 2 kali 2 atau tidak. Kemudian yang kedua adalah nilai E-nya. Apakah lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ya, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Kita lihat dari yang biru. Bila tabelnya itu adalah 2 kali 2 dengan nilai E kurang dari 5, jadi kalau ada nilai E kurang dari 5, maka yang Bapak Ibu gunakan adalah Fisher exact test nantinya. Ya, Fisher exact test. Dan kalau misalkan tabelnya 2 kali 2, tapi tidak ada nilai E yang kurang dari 5, jadi semuanya lebih dari 5 ya, 5 ke atas, tidak ada yang kurang, maka yang Bapak Ibu lihat nanti pada saat uji chi-square adalah continuity correction. Ya, sampai di sini paham ya? Jadi yang di atas ini sama-sama 2 kali 2, yang satunya dengan kurang dari 5 menggunakan Fisher, yang satunya tidak ada yang kurang dari 5 nilai E-nya, maka menggunakan continuity correction ini. Ya. Nah, apabila tabelnya lebih dari 2 kali 2, jadi bukan 2 kali 2, maka yang digunakan adalah Pearson chi-square. Ya, sekali lagi kalau misalkan tabelnya lebih dari 2 kali 2, maka yang digunakan adalah Pearson chi-square. Nah, ada satu aturan lagi untuk keperluan spesifik tertentu, biasanya yang digunakan adalah likelihood ratio. Ya, ini biasanya mungkin untuk keperluan penelitian tertentu gitu ya, tapi yang biasanya kita gunakan adalah antara ini ya Pak Ibu ya, 3 ini. Sampai di sini saya harap sudah dipahami ya. Nanti kita akan
langsung praktis, langsung melihat dan mengimplementasikan teori ini. Nah, ini dia salah satu hasilnya yang Bapak Ibu bisa lihat terkait perbandingan dengan yang tadi ya. Di sini. Nah, ini adalah hasil output data setelah kita melakukan analisis dengan chi-square. Nanti akan terlihat seperti ini. Ada Pearson chi-square, continuity correction, Likud ratio, Fisher exact. Nah, ini yang Bapak Ibu coba cocokkan dengan yang tadi gitu ya. Yang dilihat pertama mana? Tabel 2 kali 2-nya ya. Computed only for 2 kali 2 tabel ya. Jadi dia artinya ini memang sudah tabelnya 2 kali 2. Kemudian yang dilihat adalah nilai expected-nya, nilai E-nya. Apakah ada atau tidak yang kurang dari 5. Ternyata ada 0% yang nilainya kurang dari 5. Dengan nilai E-nya minimum 5,76. Jadi yang mana yang kita gunakan? Nilai E tidak ada kurang dari 5, yaitu continuity correction ini. Ya. Jadi yang dilihat adalah di atas semuanya adalah continuity correction, yaitu 0,835. Jadi yang kita lihat tetap selalu asymptote-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nilainya adalah 0,835 ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dong, pasti bisa ya. Pada pinter-pinter kelas ini. Nah, untuk mengetahui nilai E kurang dari 5 dapat dilihat dari sini ya. Ini penjelasan untuk di atasnya. Oke. Nah, untuk syarat uji chi-square, pada umumnya uji chi-square itu sampel yang dilibatkan lebih dari 40 yang bagus ya. Jadi, syarat Bapak Ibu saat memilih menggunakan uji chi-square ini, pastikan sampel Bapak Ibu itu bagus ya, lebih dari 40. Tapi ada sumber juga yang mengatakan rentang sampelnya bisa dari 20 sampai 40. Dan tidak ada nilai E yang kurang dari 5. Nah, itu yang bagus syarat untuk uji chi-square. Tetapi kalau ada, bisa menggunakan solusi uji Fisher exact ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu lihat, tentunya semuanya diawali dengan membuat hipotesa. Dengan hipotesa ini baru kita bisa tentukan langkah-langkah selanjutnya. Keterbatasan uji chi-square, ini juga Bapak Ibu bisa baca nanti ya, yang pastinya keterbatasannya terkait dengan nilai E yang mungkin saja ada yang lebih dari 5 atau kurang dari 5 ya. Kalau kurang dari 5 kita gunakan uji Fisher exact ya. Nah, perhitungan akan lebih mudah menggunakan SPSS, karena itu mari kita langsung lanjut ke SPSS ya. Ini langkah-langkahnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi setelah kita masukkan ke variabel dan data view, kita bisa langsung lakukan analisis. Nah, ini dia data view saat kita sudah memasukkan data-datanya Bapak Ibu. Kalau yang tadi ini kan masih di langkah variabel view saat Bapak Ibu akan masukkan variabel apa saja yang akan dianalisis. Dalam hal ini, saya masukkan variabel rokok dan PPOK sesuai yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Setelah ini variabel sudah selesai, barulah kita masuk ke data view. Disinilah yang Bapak Ibu nanti akan memasukkan data merokok tidak merokoknya atau PPOK tidak PPOK ya. Jadi kita akan coba, kemudian ini adalah langkah-langkahnya, klik analyze, deskripsi statistik, kemudian cross tab ya. Lalu masukkan rokok ke data row, PPOK ke data kolom. Nah, ini dia hasilnya nanti Bapak Ibu saat yang pertama kita ingin mencari OR misalkan ya, kita hanya klik Cochrane. Nah, kalau saat klik Cochrane nanti akan terlihat datanya seperti ini. Yang dilihat adalah estimate ini Bapak Ibu ya. Jadi nilainya 9. Kemudian asymptote-nya di sini terlihat 0,89. Artinya apa? Artinya lansia yang merokok berisiko 9 kali lebih besar mengalami PPOK. Jadi ini yang dilihat. Nah, untuk mencari OR sebenarnya bisa langsung dengan uji chi-square. Jadi sekali jalan gitu. Jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Yang lebih enak pastinya sambil menyelam minum air kan ya. Jadi sekalian aja kita uji chi-square dan langsung lihat OR, RN-nya juga ya. Ini dia langkah-langkahnya. Jadi setelah tadi data view, Bapak Ibu langsung klik descriptive analyze dulu ya. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu kita buka cross tab. Setelah klik cross tab akan muncul seperti ini. Lalu kita klik statistik akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal klik chi-square, correlation, risk, dan boleh juga klik yang ini. Lalu kita klik continue. Setelah klik continue akan keluar data output yang seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ingat, yang pertama kita lihat untuk chi-square adalah nilai E-nya dan tabelnya, apakah sudah 2 kali 2.
Ini E-nya 0% yang kurang dari 5, jadi kita gunakan continuity correction yang menunjukkan nilai 0,00. Ya. Kemudian bagaimana dengan OR-nya? Karena kita mempelajari mencari OR juga. OR-nya bisa dilihat di sini ya Pak Ibu ya, di risk estimate. Ini ada odds ratio for rokok. Nah, tadi karena kita centang mental enhancer, itu bisa kelihatan juga estimate-nya. Estimate untuk melihat OR ya, yaitu 12,76. Jadi sama dengan yang di atas ya. Ini datanya beda dengan yang slide sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi odds ratio-nya 12,76. Dengan sigtutilnya juga sama ya, ini dengan ini. Nah, sekarang cara bacanya gimana untuk OR? Cara membaca OR, bisa Bapak Ibu lihat di sini ya, artinya lansia yang merokok berisiko 12,76 kali lebih besar mengalami PPOK dibandingkan dengan lansia yang tidak merokok ya, dengan tingkat kepercayaan 95%, di mana risiko yang terendahnya 3 kali dan risiko tertinggi 52 kali. Sampai di sini paham ya terkait OR. Sekarang kita lanjut ke RR. Nah, bagaimana melihat RR pada perhitungan chi-square ini? Perhitungan RR itu dilihat dari baris yang kedua yaitu ini, ya. For cohort PPOK yaitu 2,729. Dan bagaimana cara membacanya? Bapak Ibu bisa baca di sini, ya. Artinya probabilitas lansia yang merokok dibandingkan lansia yang tidak merokok adalah sebesar 2,729. Itu. Dan terakhir untuk chi-square itu cara bacanya adalah seperti ini. Ya, kita lihat continuity correction-nya yaitu 0,00 artinya lebih kecil daripada alpha yaitu 0,05. Dan cara bacanya hal ini berarti ada hubungan yang signifikan antara merokok dengan kejadian PPOK pada lansia. Nah, sampai sini sudah paham ya Bapak Ibu ya bagaimana cara membacanya. Nah, sekarang kita akan flashback cara SPSS-nya ya. Oke, kita ensure dulu. Sekarang kita masuk ke SPSS yang sudah saya share ke Bapak Ibu. Ini dia latihan OR-nya. Nah, ini sebelum kita ke data view, pastinya kita akan membuka variable view ya. Ini Bapak Ibu lihat di pojok kiri bawah ini ya. Kita klik variable view. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mencocokkan variabel apa saja yang Bapak Ibu angkat dalam penelitian Bapak Ibu. Nah, ini saya contohkan adalah rokok dan PPOK ya, seperti yang tadi sudah kita bahas, labelnya rokok PPOK. Nah, di sini pada chi-square Bapak Ibu bisa memasukkan values untuk memberikan nilai ya. Jadi nanti saat di data view akan lebih mudah Bapak Ibu memasukkan. Misalkan ini saya sudah masukkan 1 nilainya merokok, 2 tidak merokok. Caranya bagaimana? Nah, di value ini Bapak Ibu bisa klik 1, kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik merokok. Nah, setelah diklik ketik seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik add, maka dia akan masuk lagi ke sini. Ya, ini karena saya sudah mengetik, jadi saya tidak masuk insert lagi. Ya, begitu pula sama untuk yang kedua. Jadi nanti dia otomatis akan tertata seperti ini. Ya, saya cancel nanti kalau Bapak Ibu masukkan tuh oke ya. Sama juga untuk variabel yang lainnya. Ya. Oke. Dan pada chi-square ini, research-nya ingat diganti nominal karena datanya hanya nominal kan, hanya membedakan merokok tidak merokok atau PPOK tidak PPOK ya. Ini diganti nominal. Lain halnya kalau misalkan interval rasio baru kita klik skill ya. Oke, itu untuk variable view. Kita masuk ke data view. Data view ini sudah saya input datanya ya, dan ini yang saya kaitkan dengan value tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik 1 di sini, dia akan jadi merokok. Ya, kemudian klik 1 di sini dia akan jadi PPOK. Nah, kalau Bapak Ibu klik 2, ketik 2 di sini dia akan jadi tidak PPOK ya. Jadi tadi klik 1 PPOK ya. Begitu juga di bawah saat kita masuk di sini kita tinggal klik itu aja. Nah, ini misalkan Pak Ibu kita tambah sampel 1 rokok ini dengan PPOK misalkan 1. Nah, udah deh gitu ya. Jadi sekarang kita akan lanjut, saya hapus dulu karena biar nggak menambah sampel, jadi hasilnya akan sama dengan yang di PowerPoint tadi, ya. Oke, ini dia data view-nya. Sekarang kita akan lanjut untuk lakukan analisis untuk mencari RR, OR, dan hasil uji chi-square-nya. Apa tadi kita klik dulu? Ya, betul, analyze. Ya, kita analyze. Kemudian analyze, kita klik descriptive statistik. Ya, descriptive statistik, lalu kita klik cross tab
ya, Pak Ibu ya. Sudah? Nah, kita klik close tab. Ini belum kembali ya. Kalau Bapak Ibu baru buka itu harusnya dia ada di kiri ya. Baru kita pindahkan satu-satu, rokok kita pindahkan ke row, kemudian PPOK kita pindahkan ke kolom. Ya. Sampai di sini masih ingat kita langsung lanjut ke statistik. Ya, kita lanjut ke statistik, kemudian nah ini udah kecentang nih, harusnya belum. Ya, awalnya belum ada yang kecentang biasanya Bapak Ibu ya. Sekarang kita centang, kita akan pilih, kita akan melakukan uji chi-square, kemudian untuk mencari correlation-nya, dan kita mau cari tahu risk-nya untuk tahu OR dan RR. Ya, mau tambahin ini juga boleh Pak Ibu, enggak juga enggak apa-apa ya. Nanti kita coba tambahkan saja. Kemudian kita klik continue. Ya, setelah semuanya klik, kita klik OK. Nah, setelah klik OK akan muncullah output seperti ini. Nah, jadi dia langsung sembunyi, kita buka lagi di bawah. Nah, tarang, ini dia outputnya. Ya. Apakah sama dengan yang tadi di PowerPoint? Tentunya sama harusnya, karena datanya sama ya, tidak ada yang saya rubah. Yang kita lihat pertama adalah ini. Apakah ada yang kurang dari 5? Ternyata tidak, ya 0% yang kurang dari 5, dengan nilainya minimumnya 5,12. Dan tabel ini termasuk 2 kali 2, jadi sama ya dengan yang tadi. Maka yang akan kita lihat di sini hasil uji chi-square-nya apa Bapak Ibu? Iya, betul, pintar sekali. Jadi continuity correction. Jadi yang kita lihat adalah subtlety yang ini. Ya. Jadi sesuai dengan yang ada di PowerPoint tadi ya Bapak Ibu ya. 0,0. Nah, sesuai. Sekarang kita mau lihat OR sama RR-nya. Ini dia untuk odds rasionya 12,76. Jadi sama dengan yang tadi. Sama kan? Sama. Kemudian RR-nya kita lihat pada baris kedua yaitu 2,729. Jadi sama dengan perhitungan yang ini ya, 12,76 dan 2,79. Jadi semuanya sama hasilnya. Ya, sudah sampai di sini Bapak Ibu sudah lebih paham ya saya rasa. Oke, sampai sini udah paham ya semua Bapak Ibu ya. Saya harap materi saya untuk yang pertama ini bisa dipahami dan membuat Bapak Ibu lebih penasaran untuk belajar di SPSS ini dan nantinya bisa melakukan uji analisis sendiri tanpa perlu membayar orang untuk analisis ya. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya di video saya yang kedua. Oke?